Ini tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sebentar sama Alfi ya teman-teman. Aduh, apa namanya? Sambil nunggu yang lain. Jadi kita sapa-sapa dulu ini. Bentar. Oh, ini ada Kak Olivia Huang. Ada Kak Ajat Ahmad dari Dokter Kalbar ya Pak. Halo. Dari Cakap. Ada Kak Riuna, Rizky Nugraha, Kak Rosalinda. Selamat datang, selamat sore. Em, Kira-kira masih mau ditunggu lagi atau langsung aja nih Mbak? Baru jam lebih 3 menit sih. Ditunggu aja dulu ya. Iya, tunggu dikit lagi. Iya, masih banyak yang di waiting room juga. Sebentar. Udah mulai banyak nih teman-teman. Sore ini kegiatannya apa? Kita apa namanya menyambut weekend dengan belajar nih dari Kak Ovi. Misi development di novel yang kita tulis. Halo teman-teman, ada Bu Atun. Selamat sore. Masih pada kerja nggak atau udah selesai? Nah, kalau Mbak Ovi udah selesai ya Mbak? Udah jam 4 atau udah mau? Belum sih, izinkan tadi. Bentar. Halo, masih sepi ya, Mbak Desi? Halo Bu Atun, masih sepi nih Bu. Baru 18 orang. Nunggu sebentar ya Bu. Ya, Bu Atun sehat? alhamdulillah. Itu yang kemarin apa tadi ya? Yang dikirim yang waktu waktu itu loh, yang waktu non fiksi itu. Di Mm-mm. situ kan aku belum sempat buka. Oh, ya nanti Komplain dari Bu.
ada PPT-nya kan. Aku Iya, belum sempat ini soalnya. di YouTube ada Bu, bisa dibuka di YouTube kok recording yang kemarin ini. Belum sempat, baru dapat. Oke. Oke, Bu Atun, kita mulai dulu ya Bu ya. Nanti Ya. ngobrol lagi. Bentar, bentar. Maaf tak off ya, off cam dulu ya. Soalnya apa ininya enggak, jaringannya parah juga. Oke, teman-teman, selamat sore, selamat bergabung di webinar Stiletto edisi sharing session dengan penulis-penulis Stiletto di tanggal 8 September 2023 ini. Hari ini tema kita adalah menyisip misi self-development dalam novel yang di di na- bukan di narasumber ya, yang disampaikan materinya oleh Kak Magda Ovi yang sudah menerbitkan 2 buku di Stiletto, yaitu Segitiga Tak Bertitik Temu dan juga Lekang. Nah, novel-novel Kak Ovi ini sebenarnya, bukan sebenarnya sih, memang memang apa ya, banyak menyisipkan apa ya Mbak Ovi istilahnya, pesan-pesan lah, pesan-pesannya banyak banget dari awal dulu Segitiga Tak Bertitik Temu sampai yang kedua ini Lekang, sampai mungkin nanti ada lanjutannya lagi Mbak itu. Nah, Mbak Ovi ini apa namanya, sepertinya sudah expert banget dalam menyisip ini nih, menyisip pesan-pesan itu dalam baik dalam novel maupun dalam kegiatannya Mbak Ovi yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke materinya Mbak Ovi, aku mau perkenalkan dulu ke apa siapa beliau gitu ya, dari apa yang udah dituliskan Mbak Ovi sendiri. Jadi Magdalena I. Ovi merupakan mother of 2 daughters, manager youth community and lifestyle dari Telkomsel di area Pamasuka, self-development and character coach, entrepreneur, dan juga author dari 2 buku tadi yang udah diterbitkan sama Stiletto, Segitiga Tak Bertitik Temu, dan juga Lekang, serta serial Ti Amun yang terbit di uh, koran, aduh apa tuh, Surabaya Post ya Mbak, kalau Surabaya nggak Post, salah. betul. Iya, Surabaya Post gitu. Oke Mbak, kita langsung aja Iya, boleh. masuk ke materinya. Silakan Mbak Ovi, teman-teman, silakan disimak ya. Nanti kita di akhir webinar akan ada giveaway eh, 2 buku Segitiga Tak Bertitik Temu, juga 3 buku Lekang. Iya Mbak, Iya, betul. Boleh saya share versi yang di saya aja. boleh silakan. Terima kasih Mbak Baik, Ovi, teman-teman. Selamat menyimak materi dari Mbak Ovi ya. makasih banyak Mbak Desi. Senang bisa ketemu lagi sama teman-teman. Di sini juga ada penulis buku teman saya, Kak Olivia Wang, yang sangat produktif ya. Bukunya udah banyak banget. Saya baru punya 2.
Itu baru selesai baca, belum yang lain. Dan juga Bu Atun, apa kabar Bu Atun, teman-teman dari Cakap dan beberapa teman yang udah saya lihat ada di sini, para internship dari Telkomsel, ada Siska, kemudian Amel, Anugrah juga ada di sini ya. Terus juga ada Pak Ito tadi kayaknya ada teman saya Pak Ito juga gabung. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sedikit banyak udah disinggung sama Mbak Desi ya. Mbak Desi ini kayaknya selera bukunya juga hampir mirip-mirip lah, ada sama yang dengan saya, minimal normal people ya. Normal people itu yang sama kita baca Kak. Dan itu juga kayak slice of life gitu ya, itu hampir lah terinspirasi dari sejenis itu genrenya ketika saya bikin buku segitiga tak bertemu dan lekang. Baik, kita mulai ya kakak-kakak. Ini sengaja desainnya kita sesuaikan. Saya yakin kalau yang ada di ruangan ini juga senang baca lah ya gitu. Karena kalau udah ada sisipan dalam novel lah, itu minimal senang baca gitu ya. Karena saya memang seorang self development coach sekaligus juga senang nulis dari SMA sebetulnya. Sebelum kenal istilah coaching itu apa, saya udah senang nulis. Dan setelah dewasa, udah punya anak dua ini, akhirnya semuanya terkoneksi gitu. Kegiatan-kegiatan saya yang tadi Mbak Desi nanya, wah kayaknya kok banyak banget Mbak kegiatannya. Itu sebetulnya nyambung satu dengan yang lain. Gitu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang 3 chapters ya, 3 chapters. Yang pertama itu story behind kenapa kok saya nulis buku ini gitu ya. Terus kenapa kok nyisipin tema-tema self development. Terus yang kedua, berhadapan dengan manusia-manusia, saya ini kan memang pekerjaannya itu dealing with people gitu ya. Sengaja pakai bahasa Inggris, bukan berarti nggak suka bahasa. Saya suka banget bahasa Indonesia. Hanya saja karena memang buku-buku self development yang saya baca kebanyakan itu yang dari luar, sehingga ada istilah-istilah yang saya rasa lebih mewakili kalau dalam versi aslinya gitu ya. Kemudian terus gimana mendelivernya? Karena kan kalau buku-buku self development itu isinya how to gitu ya. Gimana meramunya dalam sebuah novel gitu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dalam ruangan ini, bisa jadi ada yang belum kenal sama saya. Nama saya Magdalena Iovi, biasa dipanggil Ovi. Tadi disebutkan saya ibu dari 2 orang anak, dan kegiatan-kegiatan saya memang padat, tapi semuanya berhubungan. Kalau bisa dilihat ini manajer youth and community ya, itu makanya saya sering interaksi sama komunitas. Dan ini baru 1 September diubah ya, kemarin digital lifestyle namanya. Nah, sekarang disingkat lifestyle saja, sehingga tidak hanya digital saja, tapi memang terkait sama lifestyle. Kemudian self development and character coach. Saya ngambil memang khusus areal ini ya, areal self development and character. Tadinya itu hanya khusus youth. Di bio Instagram saya tulis youth gitu. Tapi pada perkembangannya ternyata jadi mama-mama muda nih yang sering minta jasa saya, Mbak, aku di coaching dong, butuh sesi gitu. Itu kebanyakan para moms gitu. Tapi memang mama-mama muda yang anak-anaknya masih menjelang mau SMP gitu. Dan saya memang lagi belajar entrepreneur gitu, mendampingi suami saya lah karena suami saya entrepreneur, jadi saya juga belajar. Dan saya juga udah nulis buku seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Desi. Nah, kita start with why. Karena buat saya itu melakukan sesuatu itu purpose-nya harus jelas gitu ya. Kalau dalam Islam itu nawaitunya jelas gitu. Di dalam kita mau sholat, kita mau sedekah, niatnya apa dulu nih? Karena kalau kita niatnya jelas, itu dalam melakukan itu akan fokus ke tujuannya. Gitu ya. Nah, ini ada yang dikatakan sama Simon Sinek dalam bukunya Start with Why. Tadi chapternya itu ngambil dari bukunya Simon Sinek ya, Start with Why. Kalau mau menginspirasi itu, kita harus jelas dulu, clear dulu alasannya, why-nya apa gitu ya. Dan Simon Sinek ini memang sangat fenomenal dengan Golden Circle ya. Dia membuat sebuah konsep namanya Golden Circle. Tapi kita tidak akan membahas tentang Simon Sinek dan bukunya ya. Ini adalah bagian dari alasan saya mengapa memilih tema-tema self development dalam novel. Ada 3 alasan besar gitu ya. Yang pertama itu saya pengen membuat peninggalan lah prasasti gitu ya buat anak-anak saya sebetulnya. Karena saya sering bilang
Mama itu suka nulis karena anak saya yang pertama waktu dia masih preschool itu seneng bikin komik-komik gitu. Dia masih belum TK tapi udah pintar gambar, udah kelihatan bakatnya. Dan waktu SD dia sudah melengkapi komiknya dengan narasi, dia udah tahu. Akhirnya sering ngobrol, diskusi. Mama dulu juga, Mama nggak terlalu bisa gambar, tapi bisa nulis. Buktinya mana gitu kan? Pasti kita harus kasih kasih visualisasinya gitu ya. Dan dokumentasi saya itu banyak hilang dan banyaklah kejadian yang membuat dokumentasi saya itu eh, saya titipkan teman karena untuk diketik ulang ternyata hilang di kos-kosannya dia karena kira sampah gitu ya. Terus saya bawa sebagian lagi sampai saya ambil di perpustakaan kampus karena memang disimpan di situ. Kemudian saya foto satu-satu, saya kumpulin, saya bawa ke Makassar, hilang juga nggak ngerti kemana pas pas pindah-pindahan. Akhirnya wah ini harus diabadikan dalam digital. Pernah itu saya simpan di Facebook, terus diledekin teman saya gitu lah. Saya simpan di blog, itu pun juga kurang gitu ya. Akhirnya wah kayaknya saya perlu cari penerbit nih untuk bisa membantu saya mendokumentasikan karya saya yang lampau itu tahun 2003 gitu ya. Sehingga nanti teman-teman akan lihat ya bahwa karya kita itu akan menjadi saksi bagaimana kita bertumbuh. Karena manusia ini kan dinamis ya. Saya dengan 5 tahun lalu pasti berbeda. Saya dengan setahun yang lalu dalam kurun waktu 1 tahun banyak hal yang saya dapatkan, banyak hikmah-hikmah hidup, pelajaran-pelajaran hidup sehingga pandangan saya bisa jadi bergeser. Itu saya pengen mendokumentasikan. Kalaupun misalnya nih kita dapat feedback, dapat kritikan, dapat masukan dari pembaca yang dia mungkin bingung atau dia merasa, Mbak ini maksudnya gimana? Itu bagian dari oh iya memang pada saat saya nulis itu yang terjadi gitu ya. Jadi sebagai tolak ukur dan sebagai prasasti kita melihat kita bagaimana kita bertumbuh gitu. Kemudian yang kedua itu karena saya memang suka dengan mempelajari karakter. Baru-baru ini saya belajar linguistik profiling itu bagaimana memprofil karakter orang dan bahasanya itu saya pelajari juga dan hal-hal terkait gitu. Dan teman-teman ketika kita belajar satu ilmu nih, itu ada cabang-cabangnya ternyata. Dan ada cabang-cabangnya itu ada ranting-rantingnya. Sehingga kalau kita belajar satu ilmu, itu kita tidak bisa terpatok hanya satu itu saja. Kalau kita mau kaya ilmu kita, itu kita perlu memperdalam lagi dengan hal-hal yang terkait dengan ilmu itu. Nah, kalau bicara tentang tadi prasasti, gitu ya, ini saya bagi-bagi lagi. Prasasti ini kan zaman digital, kok kamu nggak nulis di blog aja gitu kan? Nggak perlu biaya produksi, biaya channelingnya, biaya ongkirnya nggak mahal gitu kan. Seakan apalagi saya kerja di perusahaan telco yang serba digital gitu, yang sudah semakin digital gitu. Kita sangat mengikuti perkembangan hal-hal yang terkait dengan digital. Tapi rupanya ketika saya observasi, ada orang-orang yang memang senang buku fisik. Dan itu jumlahnya cukup banyak gitu ya. Dan saya sangat sangat berterima kasih justru masih hidup di era digital ini yang menjadi peralihan saya yang dulu belum mengenal tulisan-tulisan digital, sekarang saya hidup di era digital. Alhamdulillah gitu. Jadi dikombinasikan gitu. Dan buat saya tidak apa-apa kok kalau kita suka dengan buku fisik itu bukan berarti kita nggak adaptif karena itu bagian dari legacy karya zaman dulu itu ada kaset. Saya juga masih nyimpen kaset-kaset yang lama ya untuk saya tunjukkan ke anak-anak. Terus ada CD, compact disc gitu ya. Itu bagian dari evolusi, bagian dari evolusi perkembangan bahwa untuk bisa kamu dengerin Spotify, playlist-playlist di Joox gitu ya. Itu sebelumnya nggak ada itu. Sebelumnya itu ada kita harus beli kaset dulu untuk bisa dengerin musik gitu. Demikian juga dengan buku. Barangkali besok-besok orang benar-benar digital, e-book kita nggak ngerti ya. Tapi itu saya simpan sebagai sebuah karya prasasti gitu ya. Kemudian alasan yang kedua, kita tuh kan walaupun berusaha meninggalkan jejak yang baik gitu. Terus kalau ada orang-orang yang dulunya masa lalunya nakal atau bagaimana ya, kita pernah pasti mengalami masa-masa muda. Jangan sampai anakku tahu deh gitu kan. Tapi anak-anak kita itu saat ini akan digging informasi gitu. Ada yang namanya Mbah Google gitu. Coba teman-teman bisa iseng-iseng lah ya, ngetik namanya di Google. Saya sendiri waktu itu sempat tahun 2014 gitu ya. Saya iseng cari nama saya di Google. Loh, kok ada skripsi saya nggak ngerti tiba-tiba skripsi itu ternyata didokumentasikan oleh kampus dan itu
terabadikan di situ, dan di situ ada nama-nama yang terima kasih gitu ya, yang sempat viral juga di internet karena sekarang Menteri Pendidikan mengkaji ulang atau bisa jadi menghapuskan skripsi. Terus ada pengamat mengatakan makanya para dosen yang concern di skripsi ya, hati-hati kalau bikin terima kasih di skripsi, jangan tulis pacarnya, belum tentu jadi jodohnya ya. Saya nggak bisa hapus itu karena skripsi saya udah ada di internet ya. Kalaupun nanti anak saya baca ya saya akan jelaskan. Kita udah siap gitu. Dan hati-hati juga di internet itu kita mau nulis apa gitu akan abadi walaupun kita del tapi secara cloud itu masih nyimpen gitu ya. Langit-langit antariksa jagat internet itu masih nyimpen gitu. Nah, itu saya belajar untuk meninggalkan jejak yang baik salah satunya dengan menuliskan buku. Apalagi Stili itu ini kan sangat concern di digitalnya juga ya gitu kan. Ada channel-channel digital tidak hanya cetak secara fisik, tapi juga kerjasama dengan Ipusnas, itu juga kerjasama dengan uh, Google Playbook ya gitu ya. Kemudian juga dengan media digital gitu. Jadi channelnya udah semakin banyak gitu. Lalu ninggalin kenangan pastinya. Kita tuh punya gagasan kadang-kadang manusia itu kan tempatnya lupa ya. Apa yang saya pikirkan sekarang dengan 2 jam kemudian, kadang apa yang tadi ya, saya sering lupa. Jadi saya perlu tulis. Dan pada saat saya menulis buku ini, saya menjadi terbiasa untuk mencatat note-notes atau catatan-catatan dalam handphone saya gitu. Misalnya saya ingat ada teman ngomong gini, wah ini bisa jadi kutipan nih gitu kan. Terus juga ada istilah-istilah diksi-diksi baru pada saat saya baca buku orang lain atau pas saya ngobrol dengan orang yang dia mungkin bukan orang Jawa atau dia bukan orang Makassar, dia orang Manado misalnya, itu punya istilah khusus yang hanya ada di sana, yang familiar di sana misalnya. Atau orang Makassar itu ada istilah tawa, tawa gitu ya. Nah, itu tuh saya catetin gitu. Saya catat karena itu bisa jadi menambah memperkaya kosakata kita dalam. Barangkali teman-teman di sini ada yang belum pernah nerbitin buku, tapi ada tuh yang di sini pernah ngomong ke saya, Mbak, saya udah ada tulisan di Wattpad tapi nggak berani nerbitin gitu ya. Nah, itu bisa eh, pergolakan batin itu juga pernah saya alami ya, tapi nanti kita sama-sama saling inilah sharing gitu, lebih dalam tentang itu. Lalu kita perlu penghargaan terhadap diri kita juga, karena itu adalah ide, itu adalah gagasan yang autentik yang bisa jadi, wah ini mungkin ceritaku ini sama dengan buku-buku yang lain, tapi tidak akan sama persis. Pasti perspektifnya ada yang berbeda. Bisa jadi ngomongin sama-sama tentang abusive relationship gitu ya. Tapi pasti ada scene-scene yang itu nggak tergalikan di buku yang lain. Itu bisa teman-teman gali di bukunya teman-teman kalau memang mau bikin buku. Tapi kalau misalnya pengen cerpen dulu deh, itu nggak apa-apa. Bikin aja dulu cerpen. Karena 10 cerpen itu sudah bisa kok jadi buku. gitu kan. Atau 20 cerpen, minimal itu ya 100-an halaman lah gitu ya. Itu nggak terasa kok teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngerasain flow-nya, itu akan nagih. Karena nulis itu bisa menjadi semacam terapi buat kita menstrukturkan pikiran kita yang kadang nggak random gitu ya. Yang random-random ini kita buat polanya sehingga menjadi sebuah tulisan. Kemudian juga penghargaan pada orang-orang tercinta. Saya juga nggak menyangka pada saat saya meminta teman lama gitu yang nggak ketemu lagi misalnya CEO-nya Kata Data ya. Kak, lama nggak ketemu, mau nggak ngasih testimoni bukuku? Dia seneng banget gitu ya. Wah, menjadi sebuah kebanggaan bisa testimoni gitu. Terus jadi terkoneksi lagi sama teman-teman lama kita, guru-guru kita yang lama-lama nggak kita suanin gitu ya, nggak kita datengin, nggak silaturahim. Pada saat kita mau bikin buku tuh, Bu, boleh dong kasih testimoni barang 1-2 paragraf. Pasti mereka akan senang banget gitu. Nah, ini saya baru-baru baca buku Hermeneutika Al-Quran ya, karya dari Pak Fahrudin Faiz. Di dalam kata pengantarnya, beliau ini tahu bahwa ketika dia menulis judul Hermeneutika Al-Quran, pasti kontroversial. Pasti ada yang setuju, ada yang enggak. Banyak yang enggak setuju karena bla 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 dia jelaskan dalam bukunya. Di kata pengantar, dia merasa harus rilis ini buku ini. Karena menurut dia, ini anonimus ya, peribahasa yang saya nggak tahu sumbernya dari mana. Pak Farudin pun dia nggak nyebutin sumbernya dari mana. Dia hanya nuliskan, kalau penulis buku itu seorang perfeksionis, maka dia nggak akan pernah menghasilkan karyanya. Karena itu tadi manusia itu dinamis. Kita bikin nih, sudah jadi 100 halaman. Sudah masuk percetakan. Kemudian
pas aduh kayaknya harusnya saya nggak ngomong begini nih, takut ada yang tersinggung, harusnya saya galau kita ya, tapi rilis saja karena kita udah melepaskan gagasan itu gitu. Nanti itu yang membuat kita jadi ketagihan. Wah, saya jadi pengen memperbaiki nih, nanti akan muncul lagi karya yang lain kayak gitu kakak-kakak. Jadi siklusnya seperti itu ya. Tidak jadi masalah. Kita tidak perlu anti dengan feedback karena feedback itu yang membuat kita malah cepat bertumbuh gitu. Kita jadi tahu celah-celahnya. Oh, ternyata orang melihatnya di sisi ini ya. Oh, ada bagian yang ini yang saya nggak sempat pikirkan gitu. Nah, karena itulah pas saya baca buku ini, oh iya ya, seorang Farudin Faiz saja mengatakan hal ini. Dia juga, wah tulisan saya ini saya yakin pasti ada yang nggak setuju gitu ya. Tapi dia jelaskan di dalam buku itu dia berusaha senetral mungkin bahwa ada fenomena ini yang dia merasa wajib untuk sampaikan gitu, sebagai salah satu referensi dalam dunia pengkajian Al-Quran, dan saya rasa itu sangat relevan di era digital ini gitu. Pelajarannya apa buat kita-kita yang senang baca, senang tulis gitu ya. Perlu memperkaya referensi supaya kita jadi lebih banyak melihat sudut pandang. Nah, ini yang saya sebutkan tadi teman-teman, salah satu alasan saya untuk perjalanan bertumbuh ya, karena di tahun 2003 itu buku yang ini 90% adalah tulisan di tahun 2003. Saya nggak banyak edit, nggak terlalu banyak diubah gitu ya. Hanya 3 episode kalau nggak salah itu yang saya buat baru untuk bridgingnya aja gitu. Dan masih ada puluhan series di era itu yang saya nggak masukkan karena kayaknya udah nggak relevan karena dia terbit setiap minggu. Biasanya itu misalnya waktu itu lagi musim di Surabaya itu demo gitu ya, terus terus lagi musim di Surabaya itu tahun baruan, sekuensinya yang nanti akan semakin membingungkan kalau dipaksakan masuk karena ada tulisan-tulisan lain yang nggak ada gitu, yang dokumentasinya nggak lengkap. Jadi akhirnya diramu menjadi 90/10. 90% itu asli tulisan di 2003, 10%-nya dituliskan di tahun 2020 pada saat pandemi masuk, itu baru saya mulai berpikir untuk membukukan tulisan saya. Nah, kemudian setelah saya kompilir, wah ini bisa jadi 2 buku nih, karena menggantung. Ini menggantung banget. Bisa jadi 2 buku. Terus pas merancang buku kedua itu udah kebayang, endingnya itu sudah kebayang, tapi di bagian tengahnya yang masih belum terbuat suatu struktur lah ya gitu ya. Akhirnya dibuatlah tulisan itu setelah sebelum terbit, bahkan sebelum terbit saya sudah mulai nyicil tulisan kedua, buku kedua, dan itu hanya sebagian kecil aja yang saya ambil dari yang lama karena kayak misalnya karakter Jihan, terutama karakter Jihan itu saya ada yang ngambil dari buku lama yang dia masuk SMA gitu, terus dia culture shock itu tulisan lama yang masuk ke sini. Tapi sisanya itu benar-benar ditulis baru gitu. Tulis baru dan saya mendapatkan feedback dari pembaca gitu ya. Eh, yang menjadi pertanyaan di buku pertama itu saya coba jawab di buku kedua. Namun tentunya pasti ada seperti yang dikatakan Pak Faiz tadi, pasti ada yang nggak puas. Ada orang yang pengen baca buku itu yang disebut happy ending itu ya menikah selama-lamanya happy bahagia gitu ya. Ada yang cukup dengan simbol-simbol, oh dia udah tahu ini artinya ini gitu ya. Saya lebih suka yang kedua karena buat saya gitu, tulisan itu supaya kita engage sama tulisan itu mengajak pembaca lebih banyak berimajinasi gitu sehingga menimbulkan stimulan untuk mendiskusikan buku itu. Menurutku endingnya gini, sama seperti kayak film film yang diperankan sama Leonardo DiCaprio ya, Inception. Nah, itu kan limbo itu kan. Orang mempertanyakan apakah dia masuk ke dalam limbo atau tidak karena sepertinya masalahnya udah kelar, tapi itu gasingnya masih muter lagi tuh. Nah, itu artinya apa? Itu menimbulkan diskusi-diskusi dan itu sebenarnya saya harapkan bisa menstimulan para pembaca untuk bisa lebih banyak berimajinasi gitu. Nah, ada perubahan seperti ini nah teman-teman semuanya. Itu dulu itu versi Koranya kayak gini ya, terus versi bukunya kayak gini gitu kan. Jadi ada apa evolusi yang terjadi gitu. Nah, terus alasan juga karakter ya. Saya yakin bahwa setiap kita itu punya alter ego gitu. Dan itu ada film judulnya Belahan Jiwa diperankan oleh Dian Sastro tahun 2005 ya.
Dan ada 4 orang karakter lain, di antaranya Nirina Zubir, terus ada siapa ya, Olivia, foto model, terus ada siapa lagi ya yang DPRD itu. 4 orang lah, jelas. Ini adalah karakternya si Dian Sastro sebetulnya, tapi alter egonya dia. Jadi satu orang itu bisa punya sisi-sisi yang lain gitu. Sisi-sisi lain yang orang nggak bisa lihat, itu ada di dalam diri dia gitu. Sehingga itu perlu dikeluarkan gitu ya, perlu diwadahi, diejawantahkan. Nah, itu salah satunya di dalam tulisan-tulisan. Lalu memperdalam ilmu profiling juga yang baru saya ikuti tentang bagaimana diksi orang. Oh, anak ini karakternya seperti ini, dia akan konsisten mengeluarkan kata-kata tertentu. Nah, itu juga saya pelajari. Lalu pendamping ilmu coaching juga, karena saya memang coaching. Dan biasanya kalau kita sesi-sesi coaching itu, karena sesi coaching lebih banyak mendengarkan, itu perlu storytelling yang apa ya, yang runut ya, karena setiap sesi coaching itu harus ada struktur storytellingnya gitu, sehingga coaching kita juga diarahkan mengarah pada struktur pembicaraan yang bagus gitu, dan perangkat storytelling pastinya. Lalu teman-teman, ketika saya menemukan why-nya tersebut, itu jadi saya terkoneksi dengan yang lain-lain ya. Saya terkoneksi dengan komunitas, tadi Kak Desi juga nyambung dari komunitas pembaca buku gitu kan. Dan ternyata di Makassar komunitas pembaca buku ada banyak, nggak cuma satu. Dan masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Saya jadi tahu. Lalu Bookstagram ini yang best banget ya, karena ternyata dunia digital itu perbukuan yang Instagramable, dan itu kayaknya sangat membantu penulis dalam hal menunjukkan apa ya, clue dari buku tersebut melalui gambar gitu, melalui visualisasi foto yang bagus-bagus gitu ya. Itu sangat membantu kami para penulis gitu. Dan bukan berarti kita itu yang penting isinya, tapi kan orang perlu dikomunikasikan ya. Bisa jadi yang tadinya nggak minat baca, tapi karena disajikan buku itu di foto dengan baik, akhirnya yang tadinya nggak minat baca jadi pengen tahu bukunya seperti apa. Dan pastinya personal branding gitu, karena memang saya mendalami karakter coach dan juga nyambung dengan kerjaan saya, dan juga pasti copywriting. Copywriting itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan produk-produk kita, mengkomunikasikan gagasan-gagasan kita melalui digital terutama ya, dan di printing atau juga melalui konten itu butuh skill, dan itu menjadi salah satu yang juga terkoneksi dengan saya ketika nerbitin buku. Saya juga jadi mempelajari copywriting. Nah, sebelum saya lanjut nih, saya pengen tanya dulu ke teman-teman di sini ya, bisa dijawab melalui chat box gitu, atau bisa juga open mic, 2 orang aja. Halo, saya sapa dulu nih teman-teman yang di ini ya, apa namanya, di chat box. Kak Ahmadian, halo kakak, apa kabar? Baik, saya pengen tanya teman-teman yang ada di sini, kalau dengar kata lekang ya, lekang, itu yang terpikirkan oleh teman-teman apa sih sebenarnya gitu, yang terlintas, nggak usah terlalu dipikirkan, yang langsung terlintas apa? Silahkan. Waktu. Baik, terima kasih Kak Ahmadian. Siapa lagi? Kalau dengar kata hilang, oke, terima kasih Kak Usai, Kak Nur Amalia, terima kasih Amel. Terus juga apa lagi nih? Kering. Terima kasih Bu Atun, Usai, baik. Ya, hmm, seringnya gitu ya, seringnya kita kalau dengar kata lekang itu ada gandengannya, dia jarang ya, kata lekang tuh sendirian tuh jarang gitu. Saya lihat di Google juga pada saat saya cari search kata lekang, seringnya itu digandengin sama tak gitu ya, dia jarang sendirian gitu. Padahal kata ini itu independen, tidak ada kata yang tergantung sama kata yang lain. Setiap kata itu independen, dia punya arti sendiri-sendiri. Dan lekang pun punya arti sendiri-sendiri. Ketika saya pengen memberikan panggung gitu ya kepada kata lekang ini gitu. Dia itu sesuatu yang nggak abadi. Bahkan nggak abadinya itu bisa jadi tercerai-berai atau retak gitu. Nggak selamanya ada gitu lah ya. Dan benar teman-teman tadi bilang usai itu juga mewakili. Nah, ini kita udah sampai di chapter 2 ya, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk yang bisa partisipasi tadi menjawab. Kak Anugrah, Kak Saskia juga makasih.
Nah, menulis itu kita sebetulnya berhadapan dengan people juga ya. Mereka yang baca itu mereka berpikir pada saat mereka baca itu mereka mengikuti alurnya, mencoba kenalan dengan karakternya. Kita deal with people. Dan pekerjaan saya juga deal with people. Kita hidup deal with people. Sehingga saya perlu tahu pada saat itu saya pernah ikut writing camp, kayak training intensif gitu ya, selama 2 malam gitu di Surabaya. Tapi itu yang saya bawa buku non fiksi yang masih proses dan belum jadi-jadi. Itu non fiksi. Itu mentornya pertama kali nanya ke saya itu ke para peserta adalah, itu kamu akan berhadapan dengan siapa? Yang kamu bayangkan bukumu itu dipegang oleh orang yang seperti apa? Jadi selain kita menggambarkan karakter di dalam novel, kita juga harus menggambarkan orang yang memegang bukumu itu orangnya seperti apa. Kamu mengharapkan apa dari setelah membaca bukumu, ada perasaan apa yang muncul, gitu kan? Nah, itu saya pelajari ketika saya menyelesaikan buku kedua akhirnya. Oh, saya pengen pembaca saya itu merasakan ini gitu. Dan alhamdulillahnya dari respon yang ada memang sudah seperti yang saya harapkan ya sebagian besar itu. Dan alhamdulillah sebetulnya saya tidak menyengajakan diri untuk nulis novel sedih. Sebetulnya enggak. Tapi ternyata banyak yang merasa sedih pada saat buku pertama. Sehingga pas mereka baca buku pertama terus cari buku kedua. Waktu baca buku kedua mereka ngerasa sedih. Akhirnya cari buku pertama karena yang dibaca buku kedua duluan. Buku pertama nggak sedih tuh. Emang saya tidak meniatkan untuk ini ya menulis cerita sedih gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Bentar. Oke, lanjut dulu. Nah ini ada sebuah data ya. Data skor indeks kegemaran membaca atau IKM. Karena saya nulisnya itu tahun 2020 kan, jadi saya harus digging informasi sebelumnya gitu. Saya cari-cari informasi prospek mencetak buku itu kayak apa sih gitu kan. Karena saya waktu itu saya ragu-ragu, saya ini cetak fisik atau cetak digital ya enaknya ya gitu kan. Wah, akhirnya saya cari informasi, dapatlah ternyata kegemaran orang membaca itu meningkat. Dari skor 26,5 di Indonesia ya, menjadi 5,74. Kurun waktunya cukup panjang sih ya, dari 2016 ke 2019. Namun ini berita baiknya, berita yang membuat saya ini Gen Y ya, Gen Y itu, oh penyebabnya ternyata apa? Penyebabnya itu karena Gen Z yang menjadi kontributor ya, atau menjadi yang disurvei ya. Kuesioner yang disurvei oleh IKM ini itu kebanyakan Gen Z itu mengatakan mereka senang baca karena mereka senang gambar. Ya agak bertolak belakang ya. Senang sesuatu yang visualisasi gitu. Ternyata mereka baca karena di situ di stimulan ada gambarnya. Lalu saya pikir, wah berarti novelku kalau terbit harus ada pancingan gambarnya nih. Supaya nggak ngebosinin, karena saya sadar bahwa saya pasti harus berpikir sebagai penulis baru. Walaupun saya di Surabaya waktu itu nerbitin banyak tulisan, setiap minggu saya nerbitin, tapi kan pasti angkatan saya udah pada kemana-mana nggak jelas kan. Sedangkan genre buku ini, niatan saya pertama itu adalah untuk Gen Z, untuk anak-anak remaja. Gitu. Sehingga saya, harus kasih ilustrasi nih. Lalu anak-anak Gen Z ini, saya pernah kasih materi ya, how to deal with Gen Z itu membutuhkan double care. Karena anak-anak Gen Z itu sangat banyak distraksinya ya. Mereka itu sebetulnya orang-orang yang tough sebetulnya kalau bisa melewati masa-masa remajanya sehingga menjadi dewasa dengan baik ya. Karena tantangannya beda dengan kami-kami dulu. Kalau kami-kami dulu tidak terlalu banyak distraksi, sekolah, tempat les udah gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang itu arus informasinya itu bisa membanjiri mereka. Dan itu kita sebagai orang dewasanya harus menjagain ya, harus menjadi pendamping lah. Bukan double instruksi gitu ya, tapi double interaksi gitu kan. Kita harus lebih banyak berinteraksi sama mereka yang artinya ada komunikasi dua arah. Lalu mereka familiar dengan istilah-istilah kayak gini ya, anxiety, overthinking, ini adalah diadopsi dari luar pastinya karena ini istilah-istilah bahasa Inggris, jadinya dari luar karena kita di era global ya, jadi
sosial media itu udah gampang diakses gitu. Sehingga ada yang kasih feedback. Masa sih tahun 2003 udah ada istilah gaslighting? Nah, saya juga heran ya, apakah sex education tuh baru belakangan diberikan? Karena waktu saya SMA, karena saya ingat betul waktu saya jadi MC soalnya. Saya jadi MC, ada psikiater yang datang. Psikiater ini bukan psikolog. Beliau dokter gitu yang mengambil jurusan tambahan lanjutan psikiater. Dia memberikan sex education kepada kami selected tapi terpilih ya siswa-siswa tertentu gitu, kelas-kelas tertentu untuk dikumpulkan dalam satu aula untuk dia memberikan pengarahan gitu mengenai sex education dan itu benar-benar terbuka. Bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Bapak dokter ini terbuka sehingga dia memang misinya waktu itu kalau mau kasih sex education anak-anak harus berani ngomong, harus terbuka karena itu yang menjadi blocking ya ketika anak remaja itu kena abusive relationship misalnya kena toxic apa di abuse temennya atau di abuse pacarnya nggak berani ngomong atau orang terdekatnya kalau sudah nggak berani ngomong itu akan terus berlanjut walaupun mungkin itu sudah tidak terjadi lagi tapi memori atau traumanya akan terus dia bawa ya sehingga itu yang harus dibuka. Nah, itu saya dapatkan waktu saya SMA. Ternyata anak-anak Gen Z kok di sekolahku nggak ada sih gitu belum semua yang mendapatkan itu. Sehingga saya semakin melebarkan ini ya apa namanya activity saya ke sekolah-sekolah, bikin storytelling, dan saya juga kasih ilustrasi di dalam buku saya, menyukai konten visual katanya si ini ya Millward Brown dalam studinya dia. Nah, ternyata berkembang setelah bukunya rilis gitu, yang banyak baca kok pada para ibu ya gitu ya. Apakah karena penerbitnya Stiletto yang fokusnya lebih ke perempuan, tapi saya dapatkan insight lain. Jadi para perempuan ini belum tentu suka dengan karakter yang perempuan. Mereka justru pengen suka dengan karakter laki-laki karena barangkali ingin tahu kayak apa sih laki-laki. Atau kepingin seperti karakter itu. Sampai ada meme ya atau guyonan lah di Instagram gitu. Karakter cowok dalam dunia nyata itu kamu itu harus wake up, nggak seperti novel. Nah, seperti itu kayaknya gitu kan. Nah, apa sih yang relate dengan perempuan, terutama perempuan yang sudah menikah gitu ya? Itu adalah kisah kasih gitu kan, kisah-kisah yang menunjukkan affection, kasih sayang gitu. Lalu pembelaan karena perempuan tuh biasanya jadi sasaran gitu ya. Misalnya anaknya itu ditegur sama ibunya, bapaknya belain anaknya gitu. Jadi ibu ini merasa nggak punya temen untuk nunjukin bahwa itu nggak bener loh gitu. Karena bapaknya kerja, dia ngerasa harus deket sama anaknya, jadi dia mau jadi good cop di hadapan anaknya. Padahal ini punya efek psikologis yang kurang baik buat si ibu. Nah, itu biasanya tema-tema anak ini belain ibu atau bapak itu mereka sukai gitu. Kemudian tema penerimaan karena di dalam rumah tangga ya akhirnya ceritanya ini yang disoroti pembaca adalah kisah keluarga gitu. Di dalam rumah tangga itu di keluarga kita itu di keluarga Indonesia orang Asia yang tidak terbiasa untuk speak up. Saya orang Jawa sangat familiar dengan rimo, nedon rimo, nah, gitu kan. Orang terus stigma juga perempuan itu ya nerima gitu. Sehingga kata-kata penerimaan ini sering disalahartikan bahwa kita nggak boleh menyampaikan pendapat atau kalaupun kita menyampaikan pendapat itu tidak boleh bertentangan gitu. Tidak mendidik untuk terjadinya diskusi yang konstruktif gitu ya. Nah, itu saya berusaha untuk menyampaikan itu dalam sin-sin dalam novel ini bahwa kalian punya hak untuk menyampaikan pendapat. Walaupun kamu anak, walaupun kamu istri, kamu perlu punya sikap gitu ya. Lalu juga kesetiaan ini topik yang memang kayaknya nggak lekang oleh zamannya gitu ya. Nah, saya bilang lekang pakai gak nih di depannya nih. Kayaknya nggak akan habis oleh zaman gitu. Selalu menarik gitu. Terus juga pengertian. Kebalikannya, nah, sesuatu yang kebalikannya juga menjadi sesuatu yang menarik ternyata gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan pengorbanan bahwa perempuan itu kalau udah nikah ya harus banyak memberi untuk suaminya, memberi untuk anaknya. Terus dia kapan? Sehingga itu perlu diangkat juga. Terus juga penolakan gitu ya. Ada juga di sini penolakan-penolakan bagaimana kita
suka sama seorang itu nggak suka sama kita. Nah, itu banyak diulas di buku pertama ya. Dan perempuan ternyata juga lebih kompetitif dibandingkan laki-laki gitu ya. Mereka apa namanya? Karena punya keinginan untuk yang apa ya? Unsur perfeksionisnya lebih dibandingkan laki-laki. Sehingga tema-tema persaingan itu menarik gitu. Terus juga pemaksaan misalnya konsen ya, maksudnya kayak sesuatu yang dianggap wajar tapi karena sering dilakukan gitu, sesuatu yang salah karena sering dilakukan akhirnya dianggap wajar. Misalnya narik tali bra teman perempuannya, padahal itu kan sama dengan ini ya pelecehan gitu. Nah itu juga coba diangkat dalam tema-temanya. Terus caranya gimana? Itu kan teorinya Mbak. Terus caranya gimana dong gitu kan? Kalau saya yang penting yang pertama itu kita tidak tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh menggurui dalam tulisan kita gitu. No judgment. Dan ini adalah ilmu dasar coaching. Di sesi-sesi coaching dengan coach kita itu no judgment, karena judgment itu yang menjadi blok dalam komunikasi. Orang yang akhirnya mau ngomong, pasti kamu nanti akan bilang begini, karena nggak jadi deh, gitu kan. Nah, itu pun pada saat kita membuat karakter di dalam novel, karakter itu misalnya bermasalah. Ya, sampaikan dia bermasalah, tapi tidak perlu ada statement bahwa dia salah. Bermasalah dengan salah itu sesuatu yang beda ya. Bahwa, iya dia bermasalah, tapi belum tentu dia salah karena ada behind the scene-nya. Nah, gimana caranya supaya kita nggak judgment dalam tulisan? Itu lebih banyak menyampaikan latar belakang. Bahkan misalnya ada karakter antagonis gitu ya. Saya paling suka tulisan yang itu nggak ada antagonisnya gitu. Karena orang itu pasti punya sisi baik, sisi buruk gitu. Yang membedakan sisi baiknya itu karena dia latar belakangnya yang menjadikan dia punya rezeki itu. Ada orang yang dia akhirnya muncul kejahatan karena lingkungan memaksa dia melakukan itu gitu ya. Nah, itu jadi keadilan-keadilan seperti itu yang berusaha disampaikan, walaupun saya yakin tidak ada tulisan yang 100% netral. Itu tidak ada. Pasti yang saya ingin sampaikan pasti ada kecenderungan-kecenderungan, tapi kita hindari untuk menghakimi, menggurui, kemudian judgement kepada tulisan tersebut pada satu profil tertentu yang membuat pembaca itu jadinya tersindir gitu ya, nggak mau baca lagi, kayaknya dia pasti menganggap ini aku gitu kan, kayak gitu. Nah memang teman-teman ya, berpikir itu sulit gitu, karena orang lebih gampang menghakimi gitu ya. Ini sih nggak ada kaitannya sama novel yang saya tulis, tapi ini ada kaitannya dengan kehidupan gitu ya. Dan sedikit banyak bisa jadi tersirat bagaimana saya berusaha untuk dalam tulisan itu tidak menghakimi juga. Lalu yang manusiawi gitu. Karena saya belum men-challenge diri saya untuk nulis tulisan yang kayak misalnya di dunia fantasi atau yang kayak sci-fi. Saya belum ekspertis di situ ya. Yang saya bisa saat ini lakukan adalah tulisan tema slice of life, yang kehidupan sehari-hari yang relate. Apalagi di sini saya angkat tema anak muda youth gitu dan ibu muda gitu ya, yang relate gitu. Nah, buat saya satu karya seni itu adalah salah satunya adalah menampilkan hal-hal yang itu ada di sekitar kita, tapi bisa jadi orang lain itu tidak terlalu memperhatikan. Nah, itu. Dan seorang seniman itu yang berhasil mengangkat sesuatu yang kelihatannya remeh itu ternyata menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Dan kemudian konflik yang diusung juga yang dekat, walaupun nggak lekat, maksudnya bisa jadi nggak sama persis, tapi oh ya itu dekat sih, itu yang aku lihat walaupun nggak aku alami gitu. Dan saya ingin menyampaikan pesan bahwa nggak apa-apa kok nggak sempurna gitu ya. Baik di dalam konflik dalam buku, yaitu tentang perceraian gitu ya. Justru di situ disebutkan statementnya, spoiler dikit gitu, bagi yang belum baca. Bisa jadi perceraian itu terjadi karena kesempurnaan dalam hubungan itu gitu. Sehingga kalau ada konflik jadi menjadi cacat. Bukan diselesaikan tapi menjadi cacat. Lalu karakter-karakter yang autentik. Autentik itu artinya apa yang diucapkan dengan yang dilakukan itu sama dengan tidak bertolak belakang dengan nurani dia. Nah, konflik ini yang berusaha diangkat ya. Bagaimana anak-anak muda ini mencari membentuk karakternya, dia punya pacar yang keren tapi toksik gitu ya. Kemudian ada yang dia sebagai anak nomor 3 yang nggak pengen terlihat punya masalah, dia selalu bercanda, dia selalu seru.
tapi ternyata dia susah speak up, ya gitu ya. Bagaimana berani bersikap, keluar dari comfort zone, terus keluar dari keterpaksaan, terus dengerin, didengerin gitu. Yang punya prinsip, terus belajar respect. Apa sih respect itu? Dari scene yang sederhana aja, pada saat kita ngerem mendadak di jalan, kita perlu meminta maaf pada orang-orang di belakang kita dengan beri kode. Itu adab seperti itu saya coba untuk tampilkan di dalam scene-scene-nya gitu ya. Terus membiasakan deep talk di dalam kekuatan film-film slice of life, yaitu ada scene-scene deep talk gitu. Saya paling suka dari kecil, saya memang suka nonton film-film yang mengandung deep talk gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Misalnya kayak bagaimana kita punya prinsip gitu ya. Jila pernah mengatakan kalau punya prinsip itu harus siap ditanyain, harus siap disanggah, dijawab dengan argumen, bukan malah iya ya, kalau gitu gue yang salah deh gitu kan. Berarti kurang kuat dalam memiliki prinsip. Tapi bukan berarti langsung mengcounter gitu ya. Tapi kita belajar untuk dengerin apa sih pendapat orang. Gitu. Lalu bagaimana agar kita berani speak up gitu ya. Mamanya ngajarin, sampaikan hal-hal yang penting. Kamu harus bisa memilah mana yang penting untuk disampaikan. Walaupun yang disampaikan itu pahit gitu ya. Jangan hanya ngomongin yang nyenengin aja untuk menyenangkan hati orang. Dan itu sama dengan pengecut, kata ibunya kan. Nah, terus juga Melo ketika dia keluar dari toksik pacarnya ya, itu dia meronta dari jeratan. Tapi dia berusaha untuk mengumpulkan kekuatan untuk bisa melakukan itu gitu ya. Lalu ini ada satu quote juga, sesuatu yang salah jika dilakukan oleh orang banyak dan berulang, akhirnya bisa diyakini jadi kebenaran, padahal itu tetap salah gitu. Lalu misalnya karakter Jihan ini juga adalah salah satu yang pengen saya tunjukkan bahwa kita perlu untuk belajar untuk speak up. Bisa jadi konflik anak muda itu bukan konflik yang melihat bunuh-bunuhan gitu ya, atau ngelihat orang tuanya dipukuli, tidak harus yang sangat berat seperti itu. Bisa jadi dia mau ngomong ke temennya aja susah, itu sudah konflik ya buat anak muda. Kita pun yang dewasa pernah juga ngalamin kayak gitu. Nah itu di sini ada scene ketika Jihan langsung berdiri, oh oke, cukup gitu kan, dia berani mengatakan kayak gitu. Nah, bagi Jian itu adalah breakthrough. Dia bisa mengatakan, oke cukup. Itu nggak gampang orang, tidak semua orang bisa melakukan itu. Banyak yang memilih untuk diem deh, nggak apa-apa aku terima aja. Padahal sebetulnya dia belum tentu terima. Gitu. Lalu keluar dari comfort zone, salah satunya ini. Setiap lelaki perlu menempuh pengembaraannya. Dan inilah pengembaraanku, kata Jila ya. Karena anak-anak muda itu perlu distimulan ya, atau diberi wacana untuk realistis gitu ya, masa depan yang panjang, realistis, karena dia udah terikat sama pacarnya, dia punya kesempatan yang lebih bagus, terus dia memilih kesempatan itu gitu ya. Nah ini sebuah wacana sih untuk mereka, walaupun pilihan tetap pada masing-masing gitu ya. Dan ini dapat feedback juga dari para pembaca, bah kenapa nggak dibuat jadian aja, atau dibuat jangan pergi gitu ya. Itu justru message-nya ada di situ, bahwa kita anak-anak muda itu, apalagi ini sini adalah anak SMA ya, bukan orang yang sudah dalam masa krisis untuk menikah kan gitu kan. Nah, terus juga teman-teman perlu memperbanyak referensi ya, dari pakar, dari buku. Nah, ini favorit-favorit saya nih. Itu bukan berarti saya nggak baca buku-buku dari penulis-penulis baru ya, saya juga suka. Om Yusi saya juga baru-baru lulusan aja baca, dan cocok saya sama genrenya gitu. Terus Mas Seno Mira aku suka banget, Hilman karena memang dulu Hilman ini favorit banget ya, saya suka karena lucu. Sidney Sheldon dia paling bagus membuat sebuah karakter dan plotnya sangat dinamis ya, saya suka banget. Nicholas Sparks itu lebih dalam gitu ya, kisah-kisah cinta yang sangat mendalam. Oh Henry itu juga selalu punya plot twist. Sally Rooney yang saya baca juga, yang dibaca juga sama Mbak Desi, Normal People gitu. Dan buku-buku non fiksi pasti banyak banget. Saya nggak sempat tulis semua. Ini hanya 5 top yang memang seriesnya saya punya lebih dari satu. Ini yang saya tulis di sini yang lebih dari satu. Yang sudah saya baca. Yang terpenting teman-teman, ini ada typo ya. Siapkan sendiri kutipan-kutipanmu dari pelajaran hidup dan perenunganmu gitu ya. Kamu miliki sendiri gitu ya. Salah kurang. Miliki sendiri kutipan-kutipanmu. Kalau teman-teman banyak baca, kemudian banyak merenung. Bedanya apa?
apa melamun sama merenung? Nah, mungkin nanti bisa kasih pendapat ya. Ini yang terakhir dari saya sebelum sesi diskusi. Inspirasi itu dicari, dia butuh ditemukan. Inspirasi itu bagian dari rezeki, dia butuh diikhtiarkan. Jadi nggak akan datang sendiri ya teman-teman. Kita perlu mencari yang namanya inspirasi. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Kalau pengen diskusi lebih lanjut bisa DM saya di akun Instagram. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ovi. Sebelum DM langsung ke Mbak Ovi, kita diskusi di ruang ini dulu ya. Iya, Teman-teman, kalau ada yang mau menanggapi atau menanyakan terkait materi yang sudah disampaikan sama Mbak Ovi, bisa disampaikan lewat chat box atau bisa raise hand ya. Itu udah ada yang raise hand. Pak Ahmad, monggo Pak, silakan. Ya, Mbak Desi. Terima kasih atas kesempatannya. Mbak Aufi mau tanya seberapa banyak atau kalau boleh dipresentasikan berapa persen kutipan-kutipan yang kita ambil dari idola-idola kita gitu, penulis-penulis hebat di dalam tulisan kita biar masih masuk dalam kategori karya original diri kita sendiri gitu, Mbak Aufi. Terima kasih. baik. Makasih banyak Pak Ahmad eh, untuk pertanyaannya ya. Ya, kita perlu membaca, banyak membaca, perlu memperkaya wawasan kita. Tapi di dalam novel saya ini justru nggak banyak ya, malah kayaknya sedikit banget deh. Semua Kutipan-kutipannya, original. iya betul. Kutipan original Mbak Ovi. Kutipan original. Yang ada itu saya nyari karena ada ini ya apa namanya salah satu band gitu ya, band yang nyanyi Self Esteem gitu ya, band punk di era 2000-an itu saya memang cari referensi, saya observasi, tapi nggak ada kutipan yang hampir nggak ada deh saya ngutip dari luar. Itu kayaknya semuanya dari tokoh-tokoh yang muncul di dalam novel itu. Nah, saya sedang mencoba menulis non-fiksi. Nah, yang non-fiksi ini itu akan banyak referensi dari luar ya, referensi dari maksudnya dari penulis-penulis yang saya sebutkan tadi, terutama yang non-fiksi itu banyak karena dia sifatnya studi, jadi membandingkan teori, sifatnya membandingkan teori. Tapi kalau dalam novel, kayaknya saya nggak ada kutipan dari luar, Pak. Itu hanya menginspirasi saja. Misalnya Seno Gumira itu di dalam cerpennya Dua Lelaki itu saya juga muat juga di situ terinspirasi dari cerpen Seno Gumira Dua Lelaki. Itu saya ambil ide scene-nya gitu. Scene-nya itu adalah Jila ngobrol di warung kopi sama sahabatnya gitu ya. Awe gitu. Ya, sebenarnya scene-nya sederhana, ngobrol aja gitu. Ngobrol tentang masing-masing orang yang sedang ada dalam pikiran mereka. Nah, itu saya ambil scene-nya. Tapi saya nggak ngutip tulisannya Seno. Saya nggak ngutip. Kemudian Lupus juga saya nggak ngutip. Gaya bahasanya yang saya ambil. Jadi gaya bahasa Lupus itu kan dia nggak pakem baku ya, nggak baku bahasa ucap itu yang saya coba adopsi karena memang ketika merilis buku untuk anak muda kita nggak bisa kaku gitu. Dan misalnya kayak siapa tadi O. Henry itu saya memang suka baca O. Henry tapi belum belum saya adaptasikan dalam tulisan karena dia benar-benar plot twist gitu ya. Itu saya mungkin saya belum seperti itu. Gitu Pak. Jadi kalau di presentasinya kan kayaknya 0,1 atau 1% lah. Berarti kalau boleh di disclaimer gitu. Eh, karya apa tadi novel tadi yang baik itu nggak pakai kutipan malah gitu ya biar original imajinasi kita gitu ya. Sedangkan yang apa karya-karya esai dan lain sebagainya itu perlu memakai apa namanya tadi kutipan tadi biar nggak disebut Iya, plagiat gitu ya. iya betul Pak. Oke. Terima kasih, Dovi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad.
Teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya, mumpung waktunya masih lumayan lama buat diskusi dengan Pak Ovi. Kalau belum ada yang tanya, aku tanya deh, Mbak. Aku mau nanya Iya, boleh? itu boleh, Bu. Oh, Bu Atun mau tanya, Bu. Mbak Ovi, itu Silakan. kalau Iya, Bu. untuk karakter itu, terutama itu kan karakter untuk yang tokoh-tokohnya benar gitulah ya, yang memang untuk menghidupkan itu. Terus untuk tokoh-tokoh yang apa namanya penunjang itu juga karakter harus terus ya, harus maksud saya tuh harus apa namanya, harus terus dipertahankan seperti itu gitu. Hmm, artinya dia gitu terus konsisten gitu ya, Bu? Maksudnya gitu. Tapi walaupun event ya, nanti Mm-mm. si itu dalam perjalanan kan orang kan bisa Berubah. yang artinya kita ada perubahan, tapi paling tidak itu untuk apa? Untuk mempertahankannya itu sampai di mana gitu loh. Jadi Oke. kalau misalnya yang tadinya protagonis gitu, terus tiba-tiba jadi malah orang tuh membaca jadi malah simpati pada si antagonisnya gitu. Yang kan ada yang seperti itu kan, banyak tuh Iya. film kayak gitu ya. Mm-mm. Nah itu sampai di mana gitu Oke, kita gitu. baik. Kasih. Menarik ini Bu Atun nih. Ini seninya ada pada kita bagaimana mengatur pertama alurnya ya. Kemudian konflik konteksnya adalah konflik apa yang mau disampaikan gitu. Sebenarnya dalam novel ini karena sama-sama tebal ya dua novel ini gitu. Menurut saya cukup tebal. Yang segitiga tak bertitik temu sama lekang itu ada dari pembaca yang menyampaikan dengan membaca dua buku ini saya seperti bisa merasakan bagaimana karakter A ini bertumbuh dan karakter B ini juga bertumbuh. Yang tadinya saya suka sama dia, kemudian saya jadi nggak suka. Kebalikannya, yang tadinya saya suka menjadi jadi suka. Kalau misalnya karakter bapak, yang tadinya bapaknya itu kayaknya kasihan banget di buku pertama karena dia paling dekat sama Jila. Tapi ketika tahu latar belakang kenapa keluarga itu terpisah di buku kedua, maka jadi jengkel gitu kan pembacanya. Atau sebaliknya, kayak karakter Milo. Di buku pertama itu kan dia kayak bisa dikatakan kalau stereotipnya anak nakal, bebas gitu kan. Tapi dia punya latar belakang kenapa begitu. Kemudian berinteraksi dengan orang-orang baru, dia mengubah lingkungannya, bertahap akhirnya dia bisa memutuskan mana yang bagus buat dia, yang cocok buat dia. Kemudian di buku kedua dia justru terlihat lebih kalem, nggak ada terkesan sin-sin toksik seperti buku pertama gitu. Nah, seperti itu Bu. Jadi tidak terpaku, tapi bahwa dia punya karakter yang harus kita tentukan di awal itu memang perlu karena supaya tidak membingungkan pembaca ya, supaya kita jelas bahwa dia ini alasannya apa untuk bersikap seperti itu. Misalnya dia karakter orang yang sanguin gitu ya, orang yang gampang ngomong gitu ya. Nah, seperti misalnya kayak Jila itu karakter yang dia koleris ya, leadership dan tapi dia orangnya sanguin, dia mudah untuk menyampaikan pendapatnya dia. Pada saat tertentu dia menjadi pendiam karena ada hal-hal yang menurut dia aduh susah diomongin nih gitu kan. Sehingga sanguinnya dia menjadi turun porsinya, lebih banyak karakter koleris dan mulai menyusup menyusup yang lain nih, menyusup melankolisnya menyusup, pragmatisnya menyusup karena setiap orang itu punya persentase dari keempat varian itu ya. Kalau saya biasanya pakai empat itu, empat varian itu. Nah, tapi tidak ada orang yang 100% koleris tok gitu. Pasti ada spektrum lain gitu masuk dalam karakter itu. Hanya porsinya yang tidak banyak, ada yang dominasi, ada yang tidak gitu. Itu Bu Atun. Semoga bisa menjawab. Makasih Mbak. Jadi tetap ya harus mempelajari sistem itu ya. Aku dulu punya bukunya nggak tahu sekarang kebanjiran hilang. Iya, makasih.
Terima kasih Bu Atun. Kasih Bu Atun. Saya seneng ya Bu Atun ini ternyata masih semangatnya tinggi ya. Setiap kelas selalu ada gitu. Dan selalu bertanya gitu ya Mbak. Iya. Jadi keren Bu Atun ini. Ini ada Eh, pertanyaan di chat box ya Mbak. iya, aku bacain ya Mbak. Silakan. Dari Kak Tia. Halo Kak Ovi, seperti materi di awal yang sudah disampaikan, bagaimana sih cara Kak Ovi observasi, cara mencari informasinya bagaimana? Kok bisa yakin di era masa kini masih ada beberapa atau bahkan banyak orang yang masih suka dengan buku fisik, sehingga Kak Ovi memutuskan untuk membuat sebuah buku. Terima kasih, Oke. Kak Tia. Baik, menarik ya tulisannya. Saya lakukan observasi, saya dari dulu begitu udah ada Yahoo ya. Dulu Yahoo itu sudah belum ada laptop di rumah. Laptop itu barang mewah gitu ya. Itu tapi karena saya bergaul dengan anak-anak jurnalistik pelajar gitu waktu SMA. Jadi saya akses pakai komputer di ruang kantor berita ya, di media surat kabar. Saya coba akses pada saat itu bagaimana sih cara kerja komputer ini gitu ya. Saya observasi dulu di Yahoo dan itu lelet sekali. Nah, begitu ada Google ini sangat bantu banget. Jadi saya sering googling memang. Cari deh ini survei ini. Dan itu didukung sama kerjaan saya ya. Kan saya nulis buku ini tahun 2020. Tapi saya sudah observasi sebelum-sebelumnya gitu. Saya bikin blog juga. Gimana sih dunia blog? Nah, itu saya pelajari dunia blog ini punya kekurangan. Dia itu karena tulisan panjang sehingga dia akan kena kena seleksi alam ya. Semakin ke sini itu semakin orang membaca singkat di sosial media, di internet. Nah, tapi orang kebutuhan untuk mencari informasi lebih dalam itu tetap ada. Jadi pada dasarnya karakter manusia itu mirip ya. Kita itu manusia itu sebenarnya mirip gitu. Saya nggak akan bilang sama karena pasti setiap era punya ciri khas tertentu. Tapi mirip dan kebutuhannya itu sama, butuh informasi. Tapi channelnya yang beda. Sekarang channelnya itu adalah sosial media. Kayak berita-berita web dulu karena saya kerjanya pasang iklan karena saya marketing. Itu kami diminta studi dulu sebelum pasang iklan bagaimana efektivitas iklan ini. Dulu pasang di web mujarab kayak seputar indonesia.com ini tuh bagus. Orang baca bannernya, baca beritanya. Tapi begitu ada Facebook di tahun 2008, itu berganti ya, karena di Facebook sudah mulai berita-berita yang maksimal 3 paragraf. Orang ngetik status itu nggak bisa banyak-banyak. Sehingga orang terbiasa akhirnya membaca singkat. Gitu. Jadi waktu di buku ini saya observasi juga masih ada nggak sih pasarnya? Ternyata masih ada bagi orang-orang yang ingin tetap mendapatkan berita yang lebih dalam, gitu ya. Ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam. Jadi misalnya nih, kayak bukunya Ibu Laila Kudori, Laut Bercerita, ya. Itu banyak dibicarakan di sosial media, banyak banget dibicarakan. Kenapa itu kok bisa rame, gitu ya? Waktu saya baca buku itu, bahkan saya sempat ikut bedah bukunya di Makassar ya, waktu launching Gramedia atau Gramedia di Makassar. Nah itu eh, rupanya karena temanya itu adalah hal yang tidak diperbolehkan di era saya dulu, gitu kan? Temanya tidak diperbolehkan. Orang itu kalau kan dilarang, akhirnya jadi penasaran ya. Itu akhirnya orang digging informasi di sosial media. Itu fungsinya adalah untuk menampilkan sesuatu yang membuat penasaran, dan penasaran itu dijawab dengan buku. Nah, itu seperti itu sih Kak. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana sih kok bisa tahu ya? Saya belajar mengikuti apa yang jadi hal yang relate dengan apa yang kita rilis. Karena di kantor saya sudah terbiasa analisa sebelum kita merilis launching produk, sebelum kita rilis program itu melakukan yang namanya PAA ya, Post Implementation Analysis. Jadi kalau kita udah lakukan sesuatu analisa dulu mana yang diterusin, mana yang stop. Sebelum kita melakukan rilis sesuatu juga kita lakukan analisa dulu karena untuk mengurangi risiko karena kita kan modal ya keluar modal untuk promosi walaupun misalnya dibantu. Nah kayak saya ini juga cari sponsor gitu. Jadi supaya lebih bisa menyebar bukunya gitu. Saya cari sponsor untuk ini dong bisa sponsorin saya untuk bisa lebih banyak
ngasih giveaway ke teman-teman. Nah, itu ada sponsornya gitu kakak-kakak. Gitu Kak Desi dan Kak Tia. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Ovi. Ini sebenarnya pertanyaannya Mbak Tia, ini aku sambung ya Mbak, karena pertanyaan Ya. yang mau aku tanyain tadi sama. Oh Mbak ya. Ovi kan sebelum ini riset dulu tentang targetnya yang Gen Z ini ya. Nah, Ya. selain tadi aku nangkepnya ada Gen Z itu suka ilustrasi, makanya Mbak Ovi kasih ilustrasi di bukunya. Selain Ya. itu, apa sih Mbak yang Mbak Ovi temukan yang bisa diadaptasi dari untuk Gen Z yang visual banget ke buku gitu? Oh ya. Tema ya pasti. Kemudian Mm-mm. diksinya. Lalu saya itu menyayangkan kalau ada buku yang ada beberapa bab, tapi itu ditulis angka. Misalnya bab 1, bab 2, bab 3. Kalau saya lebih suka itu dikasih gambaran dulu. Chapter ini ngomongin apa. Jadi setiap ini saya kasih judul. Karena saya terinspirasinya itu dari Mas Agus Nur, Mas Seno Gumira yang mereka itu banyak nulis cerpen. Sehingga tulisan-tulisan saya itu sebelumnya cerpen sih, itu kumpulan cerpen yang diperankan oleh orang yang sama gitu. Dulu karena terbitnya di koran, itu berharapnya sekali orang baca itu udah dapat lah gitu Mm-mm. konfliknya apa. Oh ini hari ini minggu ini cerita tentang ini gitu. Walaupun ada benang merah yang menyambungkan minggu depannya kayak apa ya gitu ya. Sama seperti kalau saya itu terinspirasinya satu dari buku-buku cerpen, dua dari series TV. Karena saya suka banget nonton series kayak The Big Bang Theory, Friends itu sudah habis lah tamat-tamat dan sudah saya nonton berkali-kali gitu. Itu kan sekali kita nonton kan nggak terikat bahwa wah aku Oh, harus nonton betul. karena dulu di televisi swasta itu masih RCTI SCTV ya, nggak seperti sekarang on demand videonya, kita cari episode ini belum nonton nih, episode ini belum. Kalau dulu nggak, putar aja semau maunya itu televisi, kadang diputarnya nggak urut gitu kan, dan itu selalu saya tunggu. Jadi saya terinspirasinya dari situ ya teman-teman, sehingga itu mempengaruhi bagaimana saya nulis. Gen Z mungkin tidak terbiasa dengan itu, mereka hidup di era yang video on demand sehingga kalau penasaran, aduh ini di mana carinya gitu kan. Mereka langsung DM penulisnya, Mbak ini gimana ini saya masih menggantung gitu. Oke, Gitu gitu. sih Kak. Oke, Mbak. Terima kasih. Sepertinya tadi ada yang raise hand ya, Kak Iis. Iya. Kak Iis jadi tanya nggak? Iya Kak, jadi Silakan. ya baik Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya Kak, perkenalkan saya Is Rizky. Jadi Kak, untuk kali ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk materi yang telah dibagikan Kak. Masya Allah itu banyak sekali referensi yang bisa saya dapatkan dari sharing ilmu yang telah Kakak berikan. Kak, yang mau saya tanyakan itu Kak, dalam proses menulisnya Kakak, apakah Kakak pernah mendapati kendala-kendala seperti writing block yang kayak kebuntuan dalam menulis Kak? Dan jika pernah Kak, bagaimana cara Kakak untuk mengatasi itu? Karena biasa itu kalau kayak misalnya sudah ada ide yang sudah kita tentukan, oh saya mau buat cerita seperti ini, konfliknya seperti ini, dan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu kita sudah, kalau dalam pikiran kita tuh sudah kayak sudah terunut dengan baik, sudah runtuh, oh saya mau buat seperti ini. Pada saat mau direalisasikan dalam bentuk tulisan, tiba-tiba kayak, aduh gimana semua ide begitu. Bagaimana caranya Kakak, jika Kakak pernah menghadapi hal tersebut, bagaimana caranya Kakak untuk mengatasinya dan hasilnya menjadi sebuah cerita yang memang sudah kita sudah kita idekan dari awal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Kak Is. Baik, pertanyaan ini memang selalu ada dan itu memang sering terjadi ya. Saya pun pasti pernah ngalamin gitu. Tapi saya mendidik diri kita untuk fokus pada goals gitu. Jadi ibaratnya kalau orang mau lari maraton gitu ya. Saya punya teman pelari maraton full maraton itu 41 kilo, 42 kilo gitu ya. Itu dia dikasih foto dulu nih sama penyelenggaranya. Ini nih, nanti finishmu ini nih di Candi Prambanan gitu kan. Di sini kamu bisa dapat medali, diiming-imingin dulu sehingga dia pada saat melakukan itu aku pikirkan goalsnya gitu. Saya sering itu triknya adalah saya siapkan dulu endingnya kayak apa. Dan pada saat saya menulis itu saya seperti orang lari maraton gitu ya.
orang lari maraton itu kuncinya itu ada pada endurance-nya atau ketekunan kita dalam perjalanan. Jadi bukan seperti lari sprint. Kalau lari sprint itu kenceng di awal karena pendek jaraknya. Sehingga cepat sampai gitu ya. Tapi kita seperti lari maraton. Lari maraton itu sepertinya apa ya orang Jawa bilang ya, konsisten lah ya. Istiqomah utun kayak Bu Atun ini utun benar-benar konsisten sehingga yang dibayangkan itu benar-benar endingnya aku pengen sampai ke ending ini nih karena aku pengen merasakan endingnya ini seperti seakan-akan sesuatu yang saya ingin raih gitu. Nah memang karena saya memang seorang pelatih resilience skill atau eh, apa namanya skill untuk tangguh. Jadi itu pun saya terapkan pada saat saya nulis, saya siapkan endingnya. Justru problem saya itu sekarang itu karena faktor usia juga capek gitu ya, udah nggak kuat nih. Ini alarmnya udah bunyi, saya harus istirahat kalau nggak nanti kena lever saya. Setelah ini masih mau mengalir nih di kepala gitu, karena saya lupa lupa diri sampai nulis sampai setengah tiga. Dan temukan flow-nya. Mbak Iis perlu cari flow-nya. Tulis yang kakak suka dulu aja karena waktu itu teman saya bilang kamu nulis non fiksi dong udah didorong-dorong saya tuh nemuin flow itu kalau nulis fiksi dan saya tidak memaksa diri saya gitu pada saatnya nanti akan saya tulis non fiksi tapi untuk saat ini saya nulis fiksi dulu temukan yang menurut Mbak Is saya itu ngeflow cirinya flow itu kita ngalir gitu jangan pikirkan dulu orang jadi kita perlu menguasai ilmu lingkar kendali itu ada kendali diri ada kendali pengaruh ada kendali itu ada tiga ya. Pegang yang memang bisa kita kendaliin kendaliin pikiran kita, jangan kendaliin dulu pikiran pembaca yang kita belum tahu. Biasanya ada overthinking gitu ya. Aku kalau nulis gini nanti orang nanti ngerasa nggak enak. Kalau aku nulis gini nanti ada yang ngerasa tersindir. Jangan dulu pikirkan itu, jangan bersikap sebagai seorang editor dulu. Tapi bersikaplah memang benar-benar sebagai tulis apa yang ingin kakak tulis. Jadi tips yang pertama, siapkan endingnya. Lalu siapkan mental untuk sampai ke situ, ke finish. Sebagaimana seorang maraton, pelari maraton. Kemudian dua, temukan flow-nya. Apa yang menarik memang kakak untuk ngetik yang benar-benar aku pengen sampaikan ini, gitu ya. Itu jangan bersikap sebagai editor dulu, tulis saja dulu. Karena waktu saya ikut camp itu disuruh ngetik cepet dan apapun ditulis, dikasih tema dulu satu, disuruh tulis, nanti yang tulisannya paling banyak itu yang juara gitu ya. Walaupun banyak typo-typonya jangan pikirkan dulu gitu. Terus yang ketiga, apa ya? Yang ketiga itu memang itu tadi quotes dari saya yang terakhir. Inspirasi itu harus dicari, harus diikhtiarkan. Yang kita harus buka lebar-lebar mata kita, pandangan kita, telinga kita, perhatikan hal-hal yang memang kecil-kecil, sering-sering jalan kaki. Kalau saya itu sering lewat jalan yang berbeda-beda ya. Ini tips dari Mas Yoris Bastian, penulis buku Kreatif Junkie. Ini adalah dia salah satu ikon orang yang kreatif lah ya. Saya pernah ketemu beliau di Semarang, terus dia nulis buku, saya baca bukunya. Salah satu tips dari dia, supaya kita tetap kreatif itu salah satunya adalah kalau kita mau pergi ke kantor, sesekali jalan kaki dan lewat jalan yang berbeda. Nah itu saya terapkan. Saya kalau weekend saya jalan kaki. Nggak usah perlu ke ini healing ke pantai dulu deh, nggak perlu di sekitar kita aja dulu. Terus saya lewat lorong-lorong, saya perhatikan orang yang lagi buka dagangannya, kemudian saya perhatikan orang yang ternyata baru selesai dagang. Jadi pagi hari itu banyak adegan sebetulnya ya Mbak dan kakak-kakak semua. Ada yang baru mulai cari rezeki, ada yang baru selesai kukutin dagangannya. Ada yang kerja baru sampai dengan tadi malam masih dandan rapi, dia baru selesai pagi itu. Jadi pagi hari sesudah subuh ya, kalau dulu saya pasti berani kalau di Surabaya. Kalau karena neighborhood saya sendiri ya, kalau sekarang di Makassar saya tunggu matahari terbit dulu gitu. Kalau sudah kelihatan terang, baru saya jalan sendiri gitu, mengamat-ngamati. Ini ternyata ada teorinya juga ya, dari salah satu buku Growing Up with Mindfulness ya. Yang nulis yang nulis siapa saya lupa. Growing Up Mindfulness itu dia mengatakan salah satu terapinya adalah berjalan dengan apresiasi. Jadi bukan hanya jalan, tapi jalan dengan apresiasi. Kita jalan mengamati sekitar kita,
berjalan dengan mengapresiasi apa yang kita dapatkan, mengapresiasi saya sehat, bisa jalan, saya menikmati lingkungan, saya sambil berpikir, biasanya pulang dari jalan tuh saya ada yang saya tulis, walaupun belum dalam bentuk karya, tapi ada catatan-catatan yang saya dapatkan. Dan jangan diremehkan catatan-catatan kecil, itu bisa menjadi sebuah inspirasi. Itu Kak Iis, semoga menjawab. Menjawab ya Kak Iis. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sri, Mbak. Dalam penentuan nama itu terlintas begitu saja atau memang sudah ditentukan nama-nama beserta karakternya? Iya. Waktu Tiamo, serial Tiamo itu saya langsung ya, karena memang waktu itu sering ngasih waktu zaman-zaman SMA lah ya gitu kan. SMA itu kan kalau orang mau bilang, aku sayang sama kamu, musimnya nembak-nembak, kamu udah ditembak belum gitu kan? Itu tuh nggak berani ngomong langsung gitu, jadi pakai clue-clue, pakai XOXO. Nah itu salah satunya Tiamo itu ya, itu jadi langsung. Kalau itu langsung dari keseharian. Nah, kalau yang serial Jila ini saya pikirkan karena waktu itu saya men-challenge diri saya karena tokoh utamanya laki-laki. Waktu itu lagi nonton bioskop, ada permen yang hanya dijual di XX1 waktu itu. Mereknya itu Jila gitu. Nah, itu kayaknya bagus juga dari nama nih. Saya tuh belum bayang mau ceritain kayak gimana. Tapi saya simpan bungkus permen itu. Kayaknya sekarang udah nggak ada permennya. Lalu gimana Kak adik-adiknya itu kalau diperhatikan kan JS ya gitu. J Jila, S Era nomor 2 untuk memudahkan pembaca dalam mengingat gitu. Karena kan pembaca ini perlu kita bantu gitu. Kalau saya karena terinspirasinya dari Lupus gitu kan, dari Gilman, dia kalau bikin tokoh itu cukup satu kata, nggak ada terusannya gitu ya. Boim, Gusur, Lupus, Popi, Lulu gitu. Ibunya aja namanya siapa nggak tahu tuh Lupus, walaupun sudah ada 28 seri ya. Tuh. 28 buku itu nggak tahu ibunya Lupus namanya siapa. Nah itu jadi terinspirasi karena saya bacanya itu sehingga nama-nama dalam buku saya itu satu kata kecuali sahabatnya Jila ya, dan orang tuanya supaya lebih relate karena Binti Baik menyebutkan nama lengkap di tokoh-tokohnya gitu ya. Uh, jadi saya kayaknya lucu juga disebut nama lengkap. Jadi ada yang saya sebutkan nama lengkapnya, bapaknya, ibunya, kemudian sahabatnya ya Awe itu dari nama teman saya, nama belakang teman saya, Wawintannya saya ambil gitu. Jadi dicari sih sebetulnya, nggak keluar dengan sendirinya, tapi memang disengajakan, didesain namanya seperti ini, ada alasannya semuanya gitu. Dan itu menentukan ada bayangan karakternya seperti apa nggak Mbak ketika menentukan betul. nama? Betul. Ya. Jadi kalau kayak Sera itu kan kayaknya manis, namanya girly gitu ya. Nah, terus itu saya ambil. Terus kayak Rina itu nama yang sangat umum ya. Saya sengaja ambil nama yang sangat umum. Karena sebetulnya pada saat saya SD, TK sampai kuliah itu selalu punya nama temennya, namanya Agus. Rina, Agus. Bapak selalu punya gitu ya. Saya pengen menunjukkan bahwa di lingkungannya Jila itu ada anak-anak yang dia itu ordinary people gitu. Yang namanya itu Rina. Tapi dia punya keistimewaan yang lain. Dia pengen tampil seksi gitu teman-temannya ya gitu kan. Aku nih gini, tapi dia punya kelebihan lain juga. Dia dalam berteman tuh tulus, nggak yang suka apa namanya memukul dari belakang, ngomongin Jila di belakang. Yang nggak, orangnya apa adanya, tulus gitu. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi nama tidak harus sesuatu yang wow ya, tapi bisa juga. Tapi itu biasanya karakter cameo atau karakter sampingan ya. Kayak saya juga terinspirasi lagi dari Mas Hilman ini. Kalau dia bikin nama-nama temennya itu dia tulis di situ ada namanya Hanafi atau apa yang memang itu sehari-hari kita ketemu teman-teman yang punya nama itu gitu. Agus juga ada tuh di bukunya Lupus gitu. Iya. Gitu ya Kak Sri, semoga menjawab. Terus ini ada tanggapan dari Bu Atun tentang tadi yang disampaikan Mbak Ovi tentang riset itu. Justru itu kesulitannya ngasih judul bab. Silakan tipsnya Mbak. Tips dari saya, sulit bukan berarti tidak bisa. Gitu ya. Nah, Ibu Atun kembalikan lagi nih ke why-nya ya. Alasannya memberi
bisa jadi ada tulisan kayak tulisannya Milan Kundera. Saya baru baca sekarang, masih hampir selesai nih dibaca. Judulnya Identitas. Itu novel yang keren banget sih, tulisannya, karena beliau baru meninggal tahun ini ya. Itu tahun umurnya sudah 92 tahun dia meninggal. Penulis novel dari Rusia. Nah, dia ini tidak memberi judul dalam bab-babnya. 1, 2. Tapi orang pengen terus baca gitu karena dia sangat lihai dalam menggantungkan kalimat supaya orang baca lagi berikutnya. Dan setiap bab itu isinya pendek-pendek, 3 lembar kayak gitu. Nah, balik lagi kepada style otentik kita seperti apa. Kalau saya itu saya pengen membantu pembaca untuk kasih judul karena saya menulis cerpen episode itu sekitar sampai 6 halaman gitu ya. Sehingga orang pembaca perlu di-recall, ini aku udah masuk episode yang mana ya. Karena orang itu lebih mengingat kata daripada mengingat angka. Nah, gitu. Apalagi kalau angkanya mirip-mirip ya. Itu mereka ini sudah berapa ya aku ya gitu kan. Tapi kalau judul itu relatif lebih mudah diingat. Kesulitannya gimana? Nah, karena saya dulu penggemar kaset ya. Jadi kalau saya beli kaset, karena dulu kasetnya itu harganya mahal gitu ya. Satu itu diotak-atik gitu sampai albumnya itu kertas covernya itu saya baca semua, siapa produsernya, penulis lirik, bahkan kata-kata di situ saya baca semua gitu. Itu kenapa dia milih judul-judul itu? Kenapa ada judul 10 misalnya 10 track atau 10 lagu. Terus dipilih salah satu dari judul di dalam hitsnya lah. Biasanya itu dipilih dari salah satu judul lagunya, kemudian jadi album. Nah, tapi ada juga nama albumnya itu beda banget dengan judul-judulnya. Dewa itu paling pintar bikin kayak gitu dari sisi daya tarik supaya pendengarnya mau beli kasetnya itu dia paling pintar. Saya belajar dari Dewa bagaimana menentukan judul itu, ngambil diksi yang bagus, menentukan judul albumnya, menentukan judul lagunya, itu saya belajar dari Mas Ahmad Dhani lah ya. Itu walaupun mungkin sangat jauh dari bagaimana beliau piawai bikin lirik, tapi minimal saya pengen tulisan saya itu lirikal, walaupun bentuknya novel, tapi dia lirikal, artinya memang diksi yang memang saya cari gitu, enggak yang apa namanya, bukan kata-kata yang biasa saja. Jadi saya biasanya nyari-nyari sinonim-sinonimnya yang kata-kata yang agak lain gitu, misalnya kayak montes gitu kan jarang dipakai gitu. Terus juga rapun itu orang jarang pakai juga gitu. Terus juga langgam itu bahasa Jawa yang sudah menjadi bahasa Indonesia, itu saya pakai juga gitu. Gitu Bu Atun. Itu Bu Atun. Ini selanjutnya, terima kasih Mbak Ovi. Selanjutnya ada Mbak Olive nih yang udah resign. Silakan Mbak. Halo Mbak Ovi. Halo Kak Olive. Aku tuh sebenarnya pernah pakai 2 cara loh. Aku pernah pakai bab yang tidak ada judulnya, dan pernah pakai di Dark Princess 2 tuh bab yang ada judulnya. Dan aku ngerasa kata pembaca nggak ngaruh kalau mereka ya nggak ngaruh, udah keburu seru nggak baca judul. Dan aku sendiri juga tipe-tipe yang kalau udah penasaran tuh maunya balik aja gitu loh. Aku sendiri juga nggak gitu perhatiin judul bab sih gitu Mbak Ovi. Tapi kan balik lagi ke style penulisan masing-masing ya gitu. Sama aku salut juga sama Mbak Ovi ini memang tipe surveyor banget ya. Disurvei dulu sebelum nulis buku. Aku tuh tabrak aja loh. Aku nggak pernah survei-survei. Salut sih aku sama analisa-analisanya. Itu aja Mbak Ovi tambahan dari aku. Iya, makasih Makasih. banget Kak Olivia. Iya ya, memang biasanya kalau yang udah lihai dalam mengatur plot di setiap episode itu dia bisa menggantungkan dan kemudian membuat orang jadi lompat lagi ke bab berikutnya, bisa tidak membutuhkan judul gitu ya, kembali lagi ke style Cliffhanger istilahnya. Iya, cliffhanger gitu. Nah, saya sih pengennya kayak begitu juga, tapi saya terdorong pengen, sayang ini kalau nggak karena itu tadi ya, dia kan lahir dari serial gitu kan, dia lahir dari serial yang terbit setiap minggu di koran, sehingga harus dikasih judul. Kalau nggak dikasih judul nanti pembacanya bingung gitu. Oke, Iya, gitu. kayaknya ada nih yang di chatbox ya. Makasih Kak Olivia. Iya. Olivia, saya Terima kasih grogi juga kalau Mbak Ovi. kalau Olivia yang nanya karena udah banyak bukunya ya. Aku juga.
dari Kak Asri ini, Mbak. Hai Kak, Ya, bagaimana caranya menulis cerita berdasarkan kisah pribadi dan tentunya ditambahi fiksi? ya, sebetulnya banyak ya buku-buku fiksi yang itu sebetulnya ada orangnya. Misal nih, seorang wanita dengan parfum poison, karya Seno Gumira. Ternyata usut punya usut itu adalah terinspirasi dari sosok Laila Kudori, ya, gitu kan. Ya. Ya gitu. Jadi kalau saya Hmm, ada yang nanya memang. Ada teman saya yang memang udah kenal saya dari dulu. Dia bilang, Jila itu si ini ya. Gitu kan. Iya sih benar juga dia memang. Tapi balik lagi bahwa sebagai penulis kita punya alter ego tadi. Ada unsur-unsur kita yang masuk ke dalam situ. Kita punya role, begitu ya, role model. Oh, orang ini nih cocok jadi karakter yang mau aku pakai. Tapi pasti ada masuk unsur kita karena kita sebagai penulis itu adalah sebagai sutradaranya, kita sebagai penulis skenario-nya, maka elemen kita juga tercampur di situ pasti ada. Ibaratnya kalau kita nyari pemeran sebuah film gitu ya, udah digambarkan seperti anak ini anaknya, kemudian kita casting orang-orang audisi gitu kan. Orang-orang ini kan diminta untuk mengganti dirinya menjadi peran yang baru, tapi dirinya itu pasti akan masuk elemen itu. Karena kalau enggak, pasti orang nggak akan perlu audisi karena proses audisi itu sebetulnya mencari elemen yang paling cocok dari sosok tersebut. Nggak cukup hanya mirip mukanya saja, pasti ada unsur dia yang masuk elemen-elemennya dia. Demikian juga dalam kita menulis, pasti ada spektrum orang di sekitar kita yang masuk ke dalam karakter tersebut. Nah itu kalau kita memang murni fisik ya, fiksi ya. Kalau kisah kita dijadikan kisah pribadi dijadikan fiksi bisa. Ada teman saya nulis Merindukan Rembulan ya, teman saya namanya Mbak Erlina Pambudi, judul novelnya Merindukan Rembulan. Semua kita di kantor karena teman kantor dia juga penulis itu tahu bahwa itu kisah hidupnya dia karena dia merindukan punya anak yang dimetaforakan dengan rembulan kita tahu dan di situ memang kisahnya dia kita tahu dia seperti itu gitu tapi dibuat fiksi kenapa dibuat fiksi supaya lebih aman lah ya orang-orang yang merasa tersindir yang dia bisa samarkan namanya bisa ganti namanya gitu dan fiksi kita lebih enak dalam mengatur plotnya terus juga bisa lebih leluasa dalam dalam berstorytellingnya kayak gitu. Ada Menambah nggak? Iya, menambah fiktifnya gitu ya Mbak. Jadi iya betul. kalau Ada kita sematkan fiksi, ya orang nganggapnya ya udah itu fiksi. Kalau terinspirasi sama kisah pribadi itu cerita belakangan. Kalau ada iya orang yang ngukir siapa itu yang betul. dimaksud di dalam karakter itu. Itu ya Iya Kak Asri. betul banget betul banget. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Nurjanah. Bagaimana memutuskan ilustrasi judul menggambarkan isi dari cerita? Oh sama kayak Bu Hatun tadi ya, Ilustrasi kalau itu. ilustrasi. Ilustrasi, oke. Baik. Silakan Mbak. Ini saya benar-benar perjuangan waktu buku pertama ya karena eh, ilustratornya waktu itu ini apa namanya dia sibuk gitu. Lalu dia bagus banget gambarnya. Akhirnya harus ada dua ilustrator di buku pertama ya. Akhirnya harus ada dua ilustrator di buku yang kedua saya lebih lebih mudah karena memang udah kebayang gitu, udah kebayang. Nah, kalau pertanyaannya tadi kan bagaimana memutuskan ilustrasi Memutuskan. itu hampir seperti ya waktu menentukan album album lagu itu tadi ya, karena saya suka ngamatin album kaset dulu itu. Kenapa ini Ahmad Dhani misalnya dia ngasih apa namanya ilustrasi daun gitu di covernya gitu ya. Nah itu menggambarkan di lagu yang mana gitu. Nah kalau yang pertama saya caranya itu ngambil dari salah satu episode gitu, mana yang mewakili gitu kan. Di buku pertama itu yang ingin saya highlight itu adalah grafitinya. Bagaimana anak muda itu berusaha untuk mengekspresikan gitu ya. Sebetulnya di kisah aslinya itu banyak urban kisah kisah graffiti ini diangkat gitu. Tapi ini saja mengharapkan kisah keluarganya yang lebih kental nih Kak. Yang waktu buku pertama ngarepinnya kita keluarganya nih yang lebih kental nih gitu kan. Nah, padahal belum semua kisah-kisah di perjalanan Jila itu
waktu dia keluar rumah bergaul dengan anak-anak grafiti itu nggak semua yang muncul gitu. Nah, itu diwakili dari dia bikin grafiti sama Melo ya. Tampak belakang supaya ada kesan lebih misterius lah gitu ya. Apa sih yang lagi mereka kerjain kayak gitu. Dan suasana malam gitu. Dua bukunya itu sama-sama suasana malam dan kalau yang kedua itu senja ya. Itu lebih mudahnya karena nggak ada orang di situ, nggak ada karakter orang. Karena menggambar orang itu sangat tricky ya. Maksudnya kalau saya tidak ingin terlalu literally kelihatan muka dan ini tidak gitu. Saya pengennya itu eh, yang membuat orang penasaran. Ini kira-kira ngomongin apa sih? Kenapa covernya begini? Gitu. Dan ternyata cover sangat besar pengaruhnya. Iya, Cover gitu. juga pengaruh ke foto-foto cantik di Instagram, Mbak. Iya benar. Nah ini propertinya anak-anak Iya, bookstagram. betul. Biasanya itu mereka suka yang warna-warna bumi ya, kecoklatan, Betul terus gitu ya. jingga gitu kan, warna-warna alami itu. Sehingga pada saat buku lekan di foto kelihatan lebih nyatu gitu ya. Nah buku yang dengan cover warna biru itu apa namanya menyesuaikan biasanya samping-sampingnya gitu. Nah sebetulnya kalau saya pribadi itu lebih menantang yang pertama ya karena itu sebenarnya banyak simbol-simbol di dalam situ sih. Tapi yang kedua saya lebih lebih mudah lah dalam dalam menentukannya gitu. Dan itu sebetulnya genteng rumah saya di Surabaya. Mbak, menanggapi itu, apa mungkin ini, Mbak, apa namanya, Mbak Ovi yang kedua tadi bilangnya lebih apa di buku kedua lebih ini daripada banyak daripada simbolisme di novel pertama Ya, ya. itu karena Mbak Ovi udah menemukan apa namanya tadi post implementation analysis Iya, tadi sehingga Mbak Ovi mengeliminasi iya, betul simbolisme betul. itu. Betul betul. Jadi apa ya di buku kedua saya pengen langsung menangkap fokus utama gitu ya. Kalau buku pertama kan fokusnya itu ada orang, ada dinding, ada simbol di dindingnya gitu kan. Terus ada itu semuanya bermakna itu. Misalnya rumah, perabot-perabot rumah, kayak itu rumah yang dibongkar kan. Rumah yang dibongkar, sini itu kan di rumah yang sudah dibongkar dengan dinding yang kotor tapi masih mau dicat di daerah-daerah urban Surabaya lah gitu ya. Nah, tapi ternyata lebih mudah dan lebih eye catching di buku kedua karena udah atap dan langit sudah itu. Yang menjadi fokus utama itu adalah atap rumah itu yang menandakan ya disitulah tempat kita pulang gitu. Kita mencari rumah kita di mana ya gitu. Dan kutipan yang paling sering diangkat sama pembaca itu adalah sudah sudah pulang tapi tidak merasa sudah ada di rumah tapi tidak merasa pulang. Nah, itu paling paling sering dikutip sama teman-teman pembaca. Oke, terima kasih Mbak. Ini ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita wrap up Ya, webinar sore ini kan nanti masih ada giveaway sama foto-foto. Jadi ini pertanyaan dari Kak Riuna. ya Kak Bagaimana Riuna. cara membangun perkembangan karakter masing-masing tokoh berbeda dalam cerita yang memuat banyak tokoh agar tidak terkesan monoton dan tetap mudah dikenali oleh baca? Iya, baik. Ini bisa menjadi saya suka em, apa namanya banyak tokoh gitu ya. Jadi sebagaimana pasti kita terinspirasi dari diri kita sendiri. Karena dulu saya waktu sekolah itu prinsip saya pengen punya banyak sisi kehidupan. Karena kalau yang satu lagi membuat kita bete, saya pasti punya yang lain yang bisa jadi pengobatnya. Misalnya di sekolah, saya nggak mau teman saya cuma di sekolah aja. Saya juga punya teman ngaji, punya teman di kampung, tetangga, punya teman ekstrakurikuler, punya teman les, punya teman hobi. Nah, itu. Itu belah yang berusaha saya tampilkan di Jila. Sehingga waktu buku pertama, oh banyak temennya nih, banyak temennya. Karena waktu saya di sekolah itu kayak gitu. Saya punya layer-layer kehidupan lain lah gitu. Nah, namun yang di buku belajar dari situ di buku kedua, eh, saya lebih lebih mengkotakkan kepada keluarga ya walaupun tetap ada teman-temannya yang lain dan itu pun masih dianggap banyak tokoh-tokoh yang ada di dalam situ
Nah, tadi kalau pertanyaannya gimana caranya pengembangan karakter sehingga tidak terkesan monoton. Kalau saya memang saya potong menjadi cerpen-cerpen gitu ya, cerpen-cerpen gitu. Terus juga berharapnya dalam satu episode sudah ada adegan yang bisa dimunculkan gitu. Misalnya bicara tentang Jihan yang galau, culture shock masuk sekolah SMA. Nah, terus lompat nih balik lagi ke Jila lagi di persoalannya dia yang dia sebagai anak pertama gitu ya. Kemudian dia punya konflik dengan pacarnya, punya konflik dengan temennya, punya konflik dengan keluarga. Dia merasa nggak mengenal lagi ibunya gitu kayak gitu-gitu. Nah, terus juga bagaimana agar monoton yaitu seni semua pembaca kayaknya ya. Sorry, seni semua Penulis. penulis gitu ya supaya tidak monoton. Ya, itu tadi konfliknya yang relate, kemudian saya bagi tim slice itu menjadi beberapa episode. Satu episode sudah muncul, sorry, saya bagi menjadi episode-episode. Di dalam episode itu sudah bisa diambil ininya ya, konflik dan penyelesaiannya. Dan itu pun di beberapa ini ya, kalau nggak salah saya baca di Goodreads ya, itu ada yang bilang ini bisa dicicil kok bacanya karena dia per episode. Nah, itu yang saya berharap ada pembaca yang bilang begitu, ternyata ada. Ya, saya memang ingin pembaca itu dimudahkan, tidak langsung merasa, wah, gue harus komitmen nih baca tebel banget gitu kan. Oh, enggak kok. Ternyata ada pembaca yang ngerti. Dia oh, bisa dicicil jadi udah langsung bisa satu kali episode dapat ininya, mendapat ceritanya. Ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya Kak Riuna. Ya, ini ada Selain, pertanyaan juga dari teman saya nih, oke, yang belum boleh sempat Kak. saya jawab ya. Dia bilang kenapa tidak terlalu banyak menceritakan tentang latar belakang mamanya. Kalau papanya tahu dia, kalau mamanya tuh masih masih mengandung misteri. Gitu. Nah, ini biasanya gini ya teman-teman. Saya sebagai seorang ibu dan saya juga punya ibu. Walaupun ibu rumah tangga sekalipun, itu belum tentu anaknya lebih dekat sama ibunya daripada sama ayahnya. Dan ini juga sering saya sampaikan kepada para orang tua di sesi-sesi self development para ibu ya. Nah, itu kualitas komunikasinya ini yang perlu diperbaiki gitu. Dan ibunya Jila itu kan orang yang mengorbankan dirinya ya, istilahnya kayak gitu. Dia orang pinter tapi nggak kerja akhirnya karena untuk anak-anak dan papanya. Apalagi Jila ini laki-laki, dia punya role model itu papanya. Jadi dia lebih ketika interaksi dengan papanya itu lebih merhatiin lah. Oh, ini bapakku nih, aku nyontoh dia. Tapi ibunya itu dia seperti dengan adik-adiknya harus menyayangi, bukan memperhatikan gimana sih mamaku ini gimana. Tidak, beda ketika dia melihat bapaknya dengan ketika dia melihat mamanya, sehingga dia akhirnya menjadi lebih memperhatikan bapaknya karena di dalam sesi-sesi bersama bapaknya itu mereka lebih banyak di talk, banyak cerita. Bapaknya bilang dulu aku kuliah gini gini gini, di situ kan disebutkan ketemu dengan mamamu. Kenapa cerita itu bukan muncul dari mamanya waktu pertama ketemu dengan papanya, tapi muncul dari papanya, sehingga Jila lebih melihat bapaknya dengan latar belakang masa lalunya, sedangkan mamanya dia melihat saat ini saja gitu. Itu ya, oke. Itu kemarin jadi salah satu poin yang ini sih Mbak. Kelihatan banget gimana apa yang di buku lekang ini Jila tuh dapat apa ya semacam resolusi dari orang tuanya atas perpisahan orang tuanya itu dari ayahnya sendiri juga dari ibunya sendiri gitu. Keren sih, keren keren. Terima kasih Terima dari kasih. Kak Rina itu Makasih Kak Riuna. atas Makasih buat materinya. semuanya. Iya, teman-teman juga yang sudah bergabung tadi banyak banget penanyanya dari yang receh maupun yang udah menyampaikan di chat box. Terima kasih banget. Itu kok tadi udah didata sama tim Sil itu. Nanti biar didiskusikan dulu sama Mbak Ovi siapa yang akan memenangkan dua buku segitiga tak bertitik temu sama tiga buku lekang. Atau jangan-jangan udah pada punya nih. Udah pada baca ya? Nggak apa-apa, nanti bisa didiskusikan juga. Oke, sebelum kita akhiri sesi webinar sore ini, sebelum kita menyambut weekend, untuk istirahat ataupun untuk me time, kita foto-foto dulu ya.
bisa di on cam kan teman-teman? Hmm. Kayaknya bagus kalau kita foto di awal ya. Iya, masih banyak orang yang Mbak. Iya. Oke. Hampir maghrib di Makassar. Oh iya. Oh iya, oke Mbak Ovi, ini terlalu seru diskusinya aja di bablas-bablas. Oke, kita foto. Pose 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, udah, teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Ketemu lagi Kasih. di webinar selanjutnya. Terima kasih juga untuk Mbak Ovi dan tim yang lain. Mbak Desi, Sampai. Ya Dileta. Bu, Amin. selamat sore. Makasih Mbak Iis doanya. Cakep juga, Siap. terima kasih sudah bergabung ya. Oke. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih semuanya. Izin ya Kak ya. Terima Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih.